Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung min atau rataan hitung. Nah, rataan hitung itu ada dua ya, ada data tunggal, ada data berkelompok. Cara menghitung rataan untuk data tunggal. Nah, rataan hitung atau X-bar adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Jika suatu data terdiri atas X1, X2, X3 sampai Xn, maka X-bar itu adalah X-barnya sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 ditambah sampai ke Xn dibagi N atau banyaknya data. Atau X-bar sama dengan seperti rumus ini ya, menggunakan notasi sigma. Nah, kita contohkan ya satu soal. Ini ada soal dari hasil tes 10 siswa kelas 12 diperoleh datanya 3, 7, 6, 5, 3, 6, 9, 8, 7, dan 6. Tentukan rataan dari data tersebut. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Data yang diketahui di atas kita jumlahkan semuanya dibagi banyaknya data itu berapa. Nah, X1 nya dimulai dari angka 3. Datanya tidak perlu diurutkan untuk mengetahui rata-rata atau min ya. 3 ditambah 7 tambah 6 sampai ke 10 datanya dijumlahkan dibagi 10. Nah, 10 ini dari mana? 10 ini adalah banyaknya data. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, banyaknya data ada 10. Maka hasil penjumlahan angka ini adalah 60. 60 kemudian dibagi 10 hasilnya 6. Maka dari soal hasil tes 10 siswa itu rata-ratanya nilainya 6. Kemudian ada bentuk yang kedua, yaitu jika data X1, X2, X3 sampai Xn itu mempunyai frekuensi F1, F2, F3 sampai Fn. Nah, dengan sigma F, artinya jumlah F-nya sama dengan N, maka rataan hitung data tersebut adalah X-bar sama dengan F1 dikali X1, kemudian dijumlahkan F2 kali X2, ditambah X3 dikali X3 sampai penjumlahan Fn dikali Xn. Kemudian frekuensinya dijumlahkan dari F1 ditambah F2 sampai Fn. Atau boleh menggunakan notasi sigma. Nah, contohnya dari yang tadi diketahui hasil ulangan 10 orang siswa sebagai berikut. Nah, sekarang dalam bentuknya tabel, artinya sudah dikelompokkan, ada nilai udah untuk frekuensinya ada. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini frekuensinya dikalikan dengan kolom nilai. Jadi untuk X1 dikali F1 jadi 2 dikali 4. Kemudian F2 dikali X2 3 dikali 5. 2 dikali 6 ini ya frekuensi untuk kolom ketiga, 2 dikali 6. Kemudian 1 dikali 7, 2 dikali 8. Nah, dibagi jumlah frekuensinya keseluruhannya itu ada berapa? Ini ada 10. Kemudian hasil perkalian ini 2 dikali 4, 8, 3 dikali 5, 15, seterusnya sampai 2 kali 8 itu adalah 16 dijumlahkan, kemudian dibagi 10. Penjumlahannya hasilnya 58 dibagi 10. Jadi 5,8. Nah, berarti untuk nilai yang ini dengan menggunakan bentuk yang kedua, hasil rata-ratanya adalah 5,8. Kemudian ada satu lagi bentuk yang ketiga, yaitu rata-rata gabungan. Nah, jika kelompok pertama rata-ratanya X1 dan banyak datanya atau N ke 1,
kemudian kelompok kedua rata-ratanya X bar 2 dan banyak datanya N2, maka rumus rata-rata gabungannya menggunakan rumus yang ini. X bar pertama dikali jumlah atau banyak data pertama ditambah rata-rata kedua dikalikan dengan banyak data yang kedua dibagi banyak data pertama ditambah banyak data yang kedua. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika seorang siswa baru digabungkan pada kelompok itu, maka nilai rata-ratanya menjadi 46. Nilai siswa tersebut adalah penyelesaiannya ya. Yang tadi diketahui nilai rata-rata dari 39 siswa. Nah, maka N pertamanya adalah 39. Diketahui kemudian rata-ratanya adalah 45. Maka 45 ini dia sebagai rataan pertama. Kemudian rataan yang keduanya, nah ini yang mau diketahui berapa itu yang bertambah siswanya, hanya 1. Setelah dijumlahkan itu menjadi berapa gitu ya. Nah, menggunakan cara atau rumus yang tadi diketahui bahwa setelah digabungkan itu rataannya menjadi 46. Dan X bar pertama itu 45 dikali 39 banyak data yang pertama ditambah X bar yang kedua dikali 1 dibagi 39 ditambah 1. Selanjutnya, nah 46 ini rata-rata setelah digabung sama dengan hasil dari 45 dikali 39 adalah 1755 ditambah X bar kedua dibagi 40. Nah, kemudian hasilnya adalah dari mana ini 1840? Yaitu 46 dikali 40 sama dengan 1755 ditambah X bar kedua. Nah, kemudian pindah ruaskan atau manipulasikan ya. 1840 dikurangi 1755 adalah X bar kedua. Maka X bar kedua hasilnya adalah 85. Jadi nilai siswa yang baru masuk itu adalah 85. Kemudian ada lagi satu lagi untuk rataan, yaitu untuk data berkelompok. Bagaimana cara mencarinya? Nah, dengan notasi sigma ini ya, ada FI itu adalah frekuensi dari data keberapa. Kemudian XI itu menggunakan nilai tengah. Dan K adalah banyaknya kelas interval. Di video sebelumnya pernah kita bahas ya, itu bagaimana cara mencari titik tengah, frekuensi, dan kelas interval. Contohnya diberikan data berat badan sebagai berikut. Nah, ya, perhatikan tabelnya. Yang diminta adalah tentukan rataan hitung dari data pada tabel tersebut. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita harus mencari dulu titik tengah. Titik tengah di kelas pertama itu antara 40 sampai 49 itu berapa? Bagaimana mencari titik tengah? Nah, mencari titik tengah adalah batas atas ditambah batas bawah, kemudian hasilnya dibagi 2. Berapa hasilnya? Nah, 44,5. Dan seterusnya ya. 50 ditambah 59 kemudian dibagi 2. Nah, 54,5. Nah, kita tidak perlu mencari secara keseluruhan dengan proses hitung kalkulator, tapi kita lihat perbedaannya 44,5 ke 54,5 itu berapa? Nah, perlihatan ya 10, berarti tinggal 54 ditambah 10. 64. Sekarang kelas keempat, 64 ditambah 10 ya 74,5 ditambah lagi 10 dan seterusnya. Setelah ketahui
nilai titik tengahnya sekarang dikalikan dengan frekuensinya. Untuk kelas pertama frekuensinya 1 dikali 44,5, hasilnya 44,5, dan seterusnya dikalikan antara kolom frekuensi dengan kolom titik tengah. Kemudian hasil perkalian ini dijumlahkan, itu 2950. Nah, sudah ketemu ini hasil penjumlahannya, sekarang tinggal mencari rata-ratanya atau mencari X-barnya. Tinggal masukkan ke dalam sintak ini atau variabel ini. Nah, 2950 dibagi 40 sama dengan 73,75. Nah, jadi rataan hitung dari berat badan 40 siswa ini adalah 73,75. Oke, sekian.